فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kita semua untuk berkumpul bersama dalam sebuah majelis ilmu di dalam mengkaji dan membaca kitab hakikat pokok-pokok dan buah keimanan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di pasal ketiga, pasal sebelum akhir di kitab ini, dengan judul Faidah-Faidah dan Buah-Buah Keimanan, ada beberapa faidah dalam keimanan yang sudah kita baca dan kita kaji. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang kita baca itu menjadi penopang dari amalan dan penambah keimanan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah berkaitan dengan seseorang yang beriman, dia akan mendapatkan kecintaan Allah yang khusus. Ini janji yang Allah Azza wa Jalla janjikan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Orang yang beriman, dia akan mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan dia akan mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat. Dan kemudian berikutnya adalah orang yang beriman, maka dia akan, keimanan itu dapat mencegah pemilik keimanan masuk ke dalam neraka, terlindungi dari api neraka. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membela orang-orang yang beriman. Ini faedah. Lalu orang yang memiliki keimanan, maka keimanan itu akan membuahkan kehidupan yang baik baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahwasanya orang yang memiliki keimanan, dia harus menyadari bahwasanya amalan, perbuatan, ibadah yang dia lakukan adalah menjadi sah dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada keimanan yang diwujudkan oleh hati pelakunya. Lalu berikutnya orang yang beriman dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kepada jalan yang lurus. Keimanan itu pula dapat menghibur pelakunya dari musibah-musibah dan hal yang tidak dia sukai. Lalu berikutnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa kasih sayang. Lalu Allah Azza wa Jalla juga akan meninggikan derajatnya beberapa derajat. Lalu kemudian terakhir yang kita pelajari adalah orang yang beriman dia akan meraih kabar gembira dengan karomah dari Allah dan rasa aman yang sempurna dari semua sisi. Baik, insyaallah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam poin berikutnya yang dimana itu menjadi faidah dan buah keimanan pada halaman 102 di judul Allah menjadikan ampunan sebagai buah dari keimanan. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ibu Isna ada, Ibu Isna? Bu Isna belum hadir, Ustaz. Isna belum hadir, baik. Ibu Nunung? Enggak, Ustaz. Ada ya? Ustaz, enggak ada, Ustaz. Oh, enggak ada. Baik. Ibu Meti jadinya. Ibu Meti belum baca. Gimana, Bu Met? Ya, boleh, Ustaz. Karena saya tidak memasukkan nama saya karena saya terlalu banyak yang sudah di situ. Kalau yang lain nggak apa-apa. Kalau Ustadz yang nyuruh saya meminta saya baca, insyaallah. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan ampunan sebagai buah dari keimanan. Dan barang siapa yang perbuatan-perbuatan buruknya diampunin, niscaya dia selamat dari siksa dan mendapatkan pahala yang paling besar. Nah, ini banyak sekali kita bahas dalam pertemuan sebelumnya
Firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini sangat jelas ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki keimanan, dia jaga keimanannya dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap apapun yang dia lakukan jikalau Allah Azza wa Jalla menghendaki hal tersebut. Baik, berikutnya Bu Met. Di antara buah-buah iman adalah meraih kemenangan, yakni meraih kemenangan yang merupakan pencapaian tujuan dari segala tujuan. Karena sesungguhnya ia adalah pencapaian setiap hal yang dicari, keselamatan dari setiap hal yang ditakutkan, dan petunjuk yang merupakan perantara yang paling mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman setelah dia menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada apa yang telah dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah dia turunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang mana keduanya merupakan manifestasi dari keimanan. Dia Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rob mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Inilah petunjuk yang sempurna dan kemenangan yang paripurna. Maka tidaklah ada jalan menuju petunjuk dan kemenangan yang mana tidak ada kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan keduanya, melainkan dengan iman yang sempurna kepada setiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dan kepada setiap rasul yang telah diutus oleh Allah. Karena itu, petunjuk adalah perantara yang paling mulia dan kemenangan adalah tujuan yang paling sempurna. Ya, jadi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan keimanannya, tentu dia akan mendapatkan atau meraih kemenangan yang sempurna, dikatakan dengan paripurna ya, kemenangan yang paripurna. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, tentunya dalam ayat yang ke-185 mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sebelumnya Allah menyebutkan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Kata Allah Tabaraka wa taala, setiap dari kalian pasti akan mati. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak ada seseorang atau tidak ada makhluk apapun yang memiliki nyawa kemudian dia abadi. Dan setiap dari kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan nanti kelak di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung, dia telah menang. Itulah kemenangan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala banyak abadikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga beliau katakan di sini kemenangan yang merupakan pencapaian tujuan dari segala tujuan. Buat apa sih kita ini hidup? Buat apa kita kemudian taat kepada Allah? Untuk apa kita kemudian ya taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, agar Allah Tabaraka wa taala ridho kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksanya dan Allah ya memasukkan kita ke dalam rahmatnya yaitu surga. Karena sesungguhnya ia adalah pencapaian setiap hal yang dicari, keselamatan dari setiap hal yang ditakutkan, dan petunjuk yang merupakan perantara yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, iman kepada yang gaib, ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, yang mana keduanya merupakan manifestasi dari keimanan. Allah berfirman, "Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka itu, siapa mereka itu? Yaitu tadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, ya,
dia beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Dia kemudian beriman kepada hal-hal yang gaib, walaupun itu tidak terlihat oleh matanya, walaupun itu tidak terdengar oleh telinganya, walaupun dia, ya, tidak masuk dalam akal dia, dalam logika dia, tapi dia tetap beriman kepada hal-hal yang gaib. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beliau katakan inilah petunjuk yang sempurna dan kemenangan yang paripurna. Maka tidaklah ada jalan menuju petunjuk dan kemenangan yang mana tidak ada kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan keduanya, melainkan dengan iman yang sempurna. Kenapa? Ini berkaitan dengan bab sebelumnya yang kita bahas. Orang mau melakukan apapun, ya, dia mau melakukan kebaikan apapun, dia mau mengeluarkan harta sebanyak apapun dalam bab sedekah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak memenuhi syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Dalam berbagai ayat disebutkan wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Sehingga iman itu menjadi landasan pokok sebuah amalan itu sah, sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dengan iman yang sempurna kepada setiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada setiap rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu petunjuk adalah perantara yang paling mulia dan kemenangan adalah tujuan yang paling sempurna. Baik, berikutnya silakan Ibu. Dan di antara buah-buah iman adalah mengambil manfaat dengan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, dan ayat-ayat. Allah Ta'ala berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Azariyat ayat 55. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 77, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini karena iman mendorong pelaku untuk selalu konsisten dalam kebenaran dan mengikutinya dari segi ilmu dan amal. Demikian juga dia memiliki alat yang besar dan persiapan untuk menerima nasihat-nasihat yang bermanfaat dan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kebenaran. Dan dia tidak memiliki penghalang yang menghalanginya untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Dan juga iman itu menyebabkan selamatnya fitrah dan tujuan yang baik. Dan barang siapa yang kondisinya seperti itu, niscaya dia akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat tersebut. Dan barang siapa yang kondisinya tidak seperti itu, maka tidak aneh jika dia tidak menerima kebenaran dan tidak mau mengikutinya. Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam konteks keengganan orang-orang kafir untuk membenarkan Rasul dan menerima kebenaran yang dibawa oleh beliau. Sebab yang menyebabkan itu bagi mereka yaitu kekufuran yang ada di dalam hati mereka, yakni bahwasanya sesungguhnya kebenaran itu telah jelas dan ayat-ayatnya sangat nyata dan jelas, dan kekufuran adalah penghalang yang paling besar yang menghalanginya untuk mengikuti kebenaran. Maksudnya, janganlah kalian merasa aneh melihat kondisi ini, karena hal itu senantiasa menghinggapi setiap orang kafir. Nah, ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah mungkin kita itu akan diazab? Kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan musibah, malapetaka, ya, azab dari Allah. Sedangkan ada orang-orang saleh di antara kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, idza kathura al-khabath." Ya, tentu. Jikalau, ya, kemaksiatan itu merajalela. Dan tentu di sini kemaksiatan yang paling tinggi derajatnya, ya, atau kemaksiatan yang kemudian paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran dan kesyirikan. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih lainnya, ya,
Nabi SAW bersabda, Innan nasa idza ra'au al-munkar. Sesungguhnya manusia itu ketika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiru, dan mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Maka hampir saja ya, hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang ya meluluh lantakan semua dari mereka. Walaupun ada orang-orang yang saleh. Sehingga dari sini kita bisa mengambil manfaat atau mengambil faidah bahwasanya untuk menjadi seseorang yang soleh saja itu tidak cukup ya dalam menahan atau di dalam agar Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan adabnya. Sehingga harus ada orang-orang yang memberikan peringatan. Harus ada orang-orang yang kemudian tetap berdakwah, mengingkari kemungkaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga di sini ya di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat mengambil manfaat dengan nasihat, peringatan dan ayat-ayatnya. Sehingga Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kondisi yang sulit di mana dia harus menerima nasihat dari orang lain, maka dia tidak akan mengedepankan egonya. Dia akan mengedepankan ketaatan dia sebagai seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam ayat yang lain disebutkan inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Jadi di sini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang pandai, ya, orang yang cerdas, yang sangat mudah untuk mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Ini karena iman mendorong pelakunya untuk selalu konsisten dalam kebenaran dan mengikutinya. Dari segi ya, ilmu dan amal. Demikian juga dia memiliki ya, orang beriman itu memiliki alat yang besar dan persiapan untuk menerima nasihat-nasihat yang bermanfaat. Dan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kebenaran. Dan dia tidak memiliki penghalang yang menghalanginya untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Jadi penghalang terbesar seseorang itu mendapatkan keimanan ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat at-takabbur, ya, sifat yang sombong. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan faqala al-mala'ul ladzina kafaru. Ya, berkata para pemuka dari orang-orang kafir. Kenapa Allah sebutkan dengan malak? Kata malak, pemuka. Karena namanya pemimpin, namanya pemuka, ya, namanya orang yang sudah mendapatkan predikat khusus ya dari sebuah masyarakat, maka dia akan dihormati. Orang ketika dia sudah tinggi, akan sulit bagi dia untuk rujuk kepada al-haq ketika dia salah. Sehingga banyak sekali ya dengan adanya seseorang mendapatkan jabatan tertentu, dia mendapatkan posisi tertentu, itu malah menjadi bumerang bagi dia. Akan sulit bagi dia untuk rujuk kepada al-haq. Dan juga iman itu menyebabkan selamatnya fitrah dan tujuan yang baik. Dan barang siapa yang kondisinya seperti itu, ya, barang siapa yang kondisi seperti itu, niscaya dia akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat tersebut. Orang beriman akan mudah mendapatkan berbagai manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kondisinya tidak seperti itu, maka tidak aneh jika dia tidak mau untuk menerima kebenaran dan tidak mau mengikutinya. Dan oleh karena itu Allah menyebutkan dalam konteks keengganan orang-orang kafir untuk membenarkan Rasul dan menerima kebenaran yang dibawa oleh beliau. Sebab yang menyebabkan hal itu bagi mereka yaitu kekufuran yang ada dalam hati mereka, ya. Kufurnya kufur i'rad, yaitu kufur ya berpaling. Yakni bahwasanya sesungguhnya kebenaran itu telah jelas dan ayat-ayatnya sangat jelas ya, nyata. Dan kekufuran adalah penghalang yang paling besar yang menghalanginya untuk mengikuti kebenaran. Maksudnya janganlah kalian merasa aneh melihat kondisi ini karena hal itu senantiasa menghinggapi setiap orang kafir. Ya, sehingga ketika kita menyadari hal ini adalah orang-orang yang susah untuk beriman,
Ada orang-orang yang susah untuk tunduk dan taat kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang susah sekali untuk diajak beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya Allah memudahkan urusan kita untuk beribadah kepada Allah, ya, Allah memudahkan kita untuk sujud kepadanya, Allah memudahkan kepada kita untuk istiqamah beribadah kepadanya, Allah memudahkan kita untuk belajar, menggali, ya, mengkaji dan yang lain sebagainya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, dan bahwasanya kita ini orang-orang pilihan yang Allah pilih sehingga kita dapat senantiasa istiqomah berada di jalan yang benar. Nah, silakan. Dan di antaranya bahwasanya iman mendorong pelakunya untuk bersyukur dalam kondisi senang, bersabar dalam kondisi sulit, dan meraih kebaikan dalam setiap waktu. Sebagaimana telah sabit dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya mengagumkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik. Apabila ia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, maka hal itu pun baik baginya. Dan hal itu tidaklah didapat oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Bersyukur dan bersabar merupakan pintu utama setiap kebaikan. Maka orang mukmin senantiasa mendapatkan banyak kebaikan dalam setiap waktunya dan beruntung dalam segala kondisinya. Dalam hadis yang sahih lain dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidaklah orang mukmin ditimpa satu kesedihan, kegalauan dan rasa sakit, melainkan Allah pasti menghapuskan dari dirinya sebagian kesalahan-kesalahannya karenanya. Maka berkumpullah bagi orang mukmin manakala ditimpa kenikmatan dan kesenangan, dua nikmat. Satu, nikmat mendapatkan hal yang disukainya itu. Kedua, nikmat taufik untuk bersyukur yang mana ia lebih tinggi dari nikmat yang pertama. Sehingga dengan hal itu sempurnalah nikmat baginya. Dan manakala ditimpa kesulitan, berkumpullah baginya tiga nikmat. Pertama, nikmat terhapusnya perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosa. Kedua, nikmat meraih tingkatan kesabaran yang mana ia lebih tinggi dari hal itu. Ketiga, nikmat terasa ringannya kesulitan tersebut baginya. Karena kapan saja ia mengetahui bahwa dia akan mendapatkan pahala dan balasan, dan dia melatih dirinya untuk bersabar, maka himpitan musibah menjadi terasa mudah baginya dan terasa ringan menanggapinya. Baik. Poin berikutnya, faidah atau buah keimanan adalah bahwasanya iman itu akan mendorong pelakunya untuk selalu bersyukur dalam kondisi senang dan selalu bersabar dalam kondisi sulit, dan meraih kebaikan dalam setiap waktu. Sebagaimana yang telah thabit, yang sahih dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Ya, yang Nabi sifati, "Inna amrahu kullahu khair." Atau dalam di akhir hadis disebutkan, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Kebaikan, ya, atau perkara yang mengagumkan ini tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh seorang muslim. Apa kebaikan tersebut? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan seorang mukmin itu baik. Orang mukmin mau dapat apa saja pasti baik kondisinya. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lah, maka syukur yang dia lakukan itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sawara, kalau dia ditimpa kesulitan, kesengsaraan, kesusahan, sabar, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan kesabaran itu baik bagi dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah ada yang mendapatkan demikian kecuali hanya seorang mukmin. Di sini bagaimana kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang mukmin dalam kondisi apapun dia akan mendapatkan kebaikan dengan sifat syukur dan sabar.
Ketika dia mendapatkan masalah, dia bersabar. Kesabaran itu baik bagi dia. Mendapatkan pahala, tidak mendapatkan murka. Baik, ketika dia mendapatkan kesenangan, nikmat, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, bukan menyombongkan diri tapi bersyukur, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan segala nikmat itu kepadanya. Nah, dengan ini dia akan mendapatkan pahala, bukan murka. Ya, ini disebutkan oleh Nabi, ajabal li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Sehingga beliau sebutkan bersyukur dan bersabar merupakan pintu utama setiap kebaikan. Ya, intinya dua, bersyukur dan bersabar. Maka orang mukmin senantiasa mendapatkan banyak kebaikan dalam setiap waktunya dan beruntung dalam segala kondisinya. Ya, dalam riwayat yang pernah kita baca sebelumnya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau kesusahan. Ya, bagaimana seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan kenikmatan tidak lupa sama Allah. Dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan pengingatan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ganjaran yang sama seperti apa yang dia lakukan. Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala adha illa kaffarallahu anhu biha min khotoyah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu kesedihan, ya, kegalauan dan rasa sakit, masalah, ya, kesulitan, kesengsaraan, semuanya, melainkan Allah pasti menghapuskan dari dirinya sebagian kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa karena tersebut. Dengan syarat dia sabar. Orang mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan sakit, dia mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar. Maka semua itu akan menjadi kafarah. Itu akan menjadi penggugur dosa yang telah dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu akan bergugur secara otomatis. Jadi orang yang mendapatkan sakit, orang yang mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, pada hakikatnya kalau dia mau melihat dari sisi yang lain, sudut yang lain, maka dia akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya, dengan bersabarnya dia menahan rasa sakit, bersabarnya dia menahan suatu musibah dari Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis dosa-dosa yang dia perbuat akan berguguran. Ya, ini secara otomatis ya. Walaupun orang tersebut tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu secara otomatis akan berguguran. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dalam riwayat hatta syaukatu yushakuha. Sampai ya duri yang menusuk kaki seorang mukmin. Duri yang menusuk kaki seorang mukmin. Maka itu akan menjadi kafarah, akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Syarat dia bersabar. Maka berkumpullah bagi orang mukmin manakala ditimpa kenikmatan dan kesenangan, ya, dua nikmat. Jadi mendapatkan kesenangan ada dua nikmat. Satu, nikmat mendapatkan hal yang disukainya itu. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan kepercayaan, dia mendapatkan kesempatan yang baik, ya. Dia mendapatkan hal yang dia sukai. Yang kedua adalah nikmat taufik untuk bersyukur. Taufik ini adalah hidayah. Diberikan petunjuk, kemudahan oleh Allah untuk bersyukur. Yang mana ia lebih tinggi dari nikmat yang pertama tadi. Jadi kalau ketika kita mendapatkan kesenangan dari Allah, lalu kemudian kita ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ini pada hakikatnya adalah nikmat yang lebih nikmat dibandingkan nikmat kita mendapatkan kesenangan itu sendiri. Kita tetap menjadi orang yang saleh, tetap menjadi orang yang istiqomah, ya, walaupun kita mendapatkan kenikmatan. Karena ada orang-orang yang tipenya, ya, dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan sedikit saja, dia sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia dalam kondisi miskin, ya, dia dalam kondisi susah, dia dalam kondisi sengsara, dia menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi ketika Allah bukakan kepadanya dunia, dia menjadi orang yang lupa, lalai, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak sekali permisalannya.
Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwasanya kita dalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tetap bersyukur, tetap istiqomah dalam kebenaran, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga dengan hal itu sempurnalah nikmat baginya, dan manakala ditimpa kesulitan berkumpullah baginya 3 kenikmatan. Yang pertama, nikmat terhapusnya perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosanya. Ya, yang saya sebutkan dengan tadi istilah kafar. Ya. Kemudian 2, nikmat meraih tingkatan sabar yang mana ia lebih tinggi dari hal itu. Dan yang ketiga, nikmat terasa ringannya kesulitan tersebut baginya. Maka dari itu Nabi SAW dalam sebuah hadis sebutkan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada benturan pertama. Seseorang mendapati seseorang yang membutuhkan kesabaran dalam musibah yang dia dapati itu hanya pada benturan pertama saja ya. Orang ketika misalnya uangnya hilang ya, keluarganya meninggal misalnya ya. Kesabaran itu dibutuhkan pada benturan yang pertama. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu waktu-waktu yang dibutuhkan kesabaran di situ. Setelah dari masa-masa itu maka akan biasa bagi orang itu akan kenapa? Karena musibah yang tadi dia anggap sebagai musibah yang sangat besar dan dia adalah merasa orang yang paling sulit di atas muka bumi, itu kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat ringan bagi dia. Ya. Akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Sehingga kesabaran itu dibutuhkan memang pada benturan yang pertama sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Karena kapan saja dia mengetahui bahwa dia akan mendapatkan pahala dan balasan dan dia melatih dirinya untuk bersabar, maka himpitan musibah menjadi terasa ringan baginya dan terasa ringan untuk menanggungnya. Baik, silakan lanjut. Dan diantaranya bahwasanya iman itu memutuskan keraguan-raguan, yakni yang menghinggapi banyak manusia yang bisa memudaratkan agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya, iman yang sahih yang ada pada mereka akan menolak kebimbangan dan keraguan yang ada, menghilangkannya secara total, dan melawan keraguan-keraguan yang dihembuskan oleh setan-setan dari kalangan manusia dan jin, serta nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka tidak ada obat bagi penyakit ini kecuali merealisasikan iman. Oleh karena itu, telah sabit di dalam as-sahih sahihan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya manusia akan terus bertanya-tanya sehingga dikatakan seperti ini, Allah telah menciptakan makhluk, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Maka barang siapa merasakan hal itu, maka hendaklah ia mengucapkan, aku beriman kepada Allah, dan hendaklah ia berhenti bertanya-tanya, serta hendaklah ia berlindung kepada Allah dari syaitan. Di sini Allah menyebutkan obat yang bermanfaat bagi penyakit yang membinasakan ini, yaitu 3 perkara. 1, berhenti dan mendengarkan bisikan-bisikan syaitan ini. 2, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang menghembuskan bisikan-bisikan tersebut dalam membuat subhat-subhat lainnya yang digunakan untuk menyesatkan para hamba. 3, berpegang teguh kepada tali iman yang sahih, yang mana barang siapa yang berpegang teguh padanya, niscaya dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keamanan. Hal itu karena sesuatu yang batil akan terlihat jelas kebatilannya dengan banyak perkara. Yang terbesar darinya adalah mengetahui bahwasanya ia menafikan kebenaran. Dan setiap sesuatu yang menyelisih kebenaran, maka sesuatu itu adalah batil. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Surat Yunus ayat 32. Baik. Fadilah atau faidah keutamaan dari iman itu dapat memutus keraguan-raguan atau disebut dalam bahasa Arab dengan asyak, ya, keraguan-raguan. Yakni yang menghinggapi banyak manusia, keraguan-raguan yang banyak menghinggapi manusia yang bisa memudaratkan atau membahayakan bagi agama mereka.
orang kalau seandainya itu ragu. Kalau kemudian keraguan itu menetap dalam hatinya dan dia yakini, ini bisa membahayakan keimanannya, membahayakan agamanya. Kenapa? Dia bisa menjadi orang kafir. Oke, ada yang namanya dengan kufur syak. Kufur syak ya. Kekufuran karena keraguan. Meragukan kekuasaan Allah, meragukan kemampuan Allah, meragukan keilmuan Allah. Ya. Banyak hal-hal yang berawal dari keraguan berujung dengan kekufuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Maknanya apa? Maknanya adalah iman yang sahih yang ada pada mereka akan menolak kebimbangan dan keraguan yang ada. Sehingga tidak mungkin seorang mukmin itu ya ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keimanan itu akan menghilangkannya secara total. Menghilangkan keraguan secara total. Melawan keraguan-keraguan yang dihembuskan oleh setan-setan dari kalangan manusia dan jin serta nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Jadi keraguan-keraguan itu ya dihembuskan oleh setan. Baik kalangan manusia, setan kalangan manusia maupun setan kalangan jin, atau bisa jadi ya itu adalah hawa nafsu dari manusia itu sendiri untuk meragukan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada obat bagi penyakit-penyakit ya, keraguan-keraguan ini kecuali dengan merealisasikan keimanan, dan menguatkan keimanan, menyempurnakan keimanan. Oleh karena itu telah sabit di dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu yatasaalun." Ya, hatta yuqal hadza Allah khalaqal khalq faman khalaqallah. Manusia itu akan terus bertanya-tanya. Ya, pertanyaan itu akan selalu ada di setiap zaman dan di setiap waktu. Sehingga dikatakan seperti ini, Allah telah menciptakan makhluk. Ya, alam semesta ini Allah yang menciptakan. Lalu, siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah menciptakan makhluk, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan ini akan terus ada. Ya. Faman wajada dzalik, maka barang siapa yang mendapati hal tersebut, falyaqul, hendaknya dia berkata. Ini ada solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan pertanyaan tersebut dalam dirinya, amantu billah, saya beriman kepada Allah, waliyantahi, dan hendaklah dia berhenti untuk bertanya dengan pertanyaan tersebut, waliyata'awwad billahi minasyaitan, dan hendaknya dia bersegera untuk berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Ya. Sehingga di sini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi atas sesuatu yang terjadi dalam keraguan. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya kalau seandainya dia terlintas lalu segera kita nafikan dalam hati kita, maka itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan ini terlintas, terbenak dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita biarkan keberadaannya, tidak kita nafikan, tidak kita lakukan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, waliyantahi, hendaknya dia berhenti, maka itulah yang akan memberikan mudarat bagi agama kita. Seakan-akan kita membenarkan pertanyaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita hentikan pertanyaan tersebut. Dan kemudian kita mengatakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan obat yang bermanfaat bagi penyakit yang membinasakan ini, yaitu penyakit keraguan, yaitu dengan 3 perkara. Pertama, berhenti dari mendengarkan bisikan-bisikan setan ini. Ya, kalau memang itu adalah bisikan dari setan jin, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian kalau itu manusia, tinggalkan manusia tersebut. Ya, sangat penting bagi kita ini lingkungan. Dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bermuamalah, dengan siapa kita berkomunikasi, ini sangat mempengaruhi keimanan kita.
Maka ketika disebutkan barang siapa yang mau tahu bagaimana kualitas agama seseorang, falyanzur man yukhalil, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Kalau kita berteman, kita kumpul, kita ngobrol, kita bercanda, ya, kita berkomunikasi selalu dengan orang-orang yang istihza kepada Allah, ya, merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala, meragukan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mencela agama, menjadikan bahan olok-olokan, ya, dari agama itu, maka itu adalah hal yang akan mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu ditinggalkan. Majelis-majelis yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, lingkungan-lingkungan seperti itu, stop, hentikan. Tidak ada lagi hubungan terhadap mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang menghembuskan. Itu membisik-bisikkan tersebut dan membuat syubhat-syubhat dengannya, yang digunakan untuk menyesatkan para hamba. Yang ketiga, berpegang teguh pada tali iman yang sahih, yang mana barang siapa yang berpegang teguh padanya, niscaya dia masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keamanan. Yang mengatakan apa? Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Baik. Hal itu karena sesuatu yang batil akan terlihat jelas kebatilannya dengan banyak perkara. Yang terbesar darinya adalah mengetahui bahwasanya ia menafikan kebenaran, dan setiap sesuatu yang menyelisih kebenaran, maka sesuatu itu adalah batil. Jadi untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, itu cukup ketahui kebenaran. Cukup ketahui kebenaran. Jadi kebenaran itu satu, tidak berbilang. Makanya disebutkan al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Tidak ada 2, 3, 4. Kebenaran itu satu. Cukup pelajari satu itu. Ya. Selain dari itu, maka sudah pasti adalah kebatilan. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 32, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka tidak ada sesuatu sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Kenapa? Karena kebenaran itu satu, tidak berbilang. Baik, silakan berikutnya. Bahwasanya iman adalah tempat kembalinya orang-orang mukmin. Iman adalah tempat kembali orang-orang mukmin dalam segala sesuatu yang menyelimuti mereka berupa kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, keamanan, ketaatan, kemaksiatan, dan perkara-perkara lainnya yang pasti menimpa setiap orang. Yakni, manakala mereka berada dalam kecintaan dan kebahagiaan, mereka kembali kepada iman. Lalu mereka memuji dan menyanjung Allah, serta mempergunakan nikmat-nikmat tersebut kepada apa yang dicintai oleh yang memberi nikmat. Dan manakala mereka berada dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai oleh mereka, dalam keadaan kesedihan, mereka kembali kepada iman dari banyak sisi. Mereka merasa terhibur dengan keimanan dan manisnya keimanan yang mereka rasakan. Kedua, mereka merasakan terhibur dengan pahala yang merupakan buah dari keimanan mereka itu. Tiga, mereka menghadapi kesedihan-kesedihan dan kegalauan dengan hati yang tenang dan kembali kepada kehidupan yang baik yang melawan kesedihan-kesedihan dan kesengsaraan. Dan mereka juga kembali kepada keimanan pada saat ketakutan, sehingga mereka merasa tenang, bertambah keimanan, keteguhan, kekuatan, dan keberanian mereka, serta sirnalah ketakutan yang menimpa mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang makhluk-makhluk pilihan di dalam surat Ali Imran ayat 173 sampai 174 yang artinya yaitu orang-orang yang mentaatin Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Ketakutan telah sirna dari hati orang-orang pilihan tersebut, dan dia digantikan oleh kekuatan iman dan manisnya, kekuatan tawakal kepada Allah, dan keyakinan akan benar janjinya. Baik, di Mereka sini juga disebutkan bahwasanya keimanan itu adalah tempat kembalinya orang-orang mukmin. Iman adalah tempat kembali orang-orang mukmin.
dalam berbagai permasalahan, dalam berbagai kesulitan. Ya, kita sudah bahas di bab sebelumnya bahwasanya ya, keimanan itu dapat menghibur seorang mukmin. Ya. Sehingga dalam segala sesuatu yang menyelimuti mereka berupa kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, keamanan, ketaatan, kemaksiatan, dan perkara-perkara lainnya yang pasti menimpa ya, setiap orang. Yakni manakala mereka berada dalam kecintaan dan kebahagiaan, mereka kembali kepada iman. Lalu mereka memuji dan menyanjung Allah. Sehingga ya kenapa seorang mukmin itu ya, sangat mudah untuk bersyukur kepada Allah karena mereka ketika mendapatkan keimanan, ketika mendapatkan kebahagiaan, mereka segera kembali kepada keimanan karena pondasinya itu iman, makanya mudah untuk bersyukur kepada Allah. Serta mempergunakan nikmat-nikmat tersebut pada apa-apa yang dicintai oleh Allah, Zat yang Maha memberi nikmat. Berbeda dengan orang kafir karena dasarnya bukan keimanan. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan fasilitas, dia mendapatkan kenikmatan. Dia menyombongkan dirinya. Dia akan mengatakan bahwa ini saya dapati atas usahaku selama ini. Ini jerih payahku selama ini, hasil keringatku selama ini. Tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala mereka berada dalam kondisi-kondisi yang tidak mereka sukai, dalam kondisi kesedihan ya, mereka kembali kepada iman dari banyak sisi. Mereka merasa terhibur dengan keimanan dan manisnya keimanan yang mereka rasakan. Orang yang beriman pasti akan selalu mudah untuk bersabar. Karena mereka mendapatkan taufik oleh Allah akan hal tersebut. Mereka merasa terhibur dengan pahala yang merupakan buah dari keimanan mereka. Mereka menghadapi kesedihan-kesedihan dan kegalauan dengan hati yang tenang dan kembali kepada kehidupan yang baik, melawan kesedihan-kesedihan dan kesengsaraan. Karena mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan mereka. Karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu apapun. Karena mereka yakin Allah adalah zat yang maha kaya. Allah Azza wa Jalla ya tidak akan menyia-nyiakan mereka ketika mereka berada istiqomah di atas jalan ini, sehingga keyakinan itulah yang menyebabkan mereka dapat bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga kembali kepada keimanan pada saat ketakutan sehingga mereka merasakan ketenangan dan bertambahlah keimanan, keteguhan, kekuatan dan keberanian mereka serta sirnalah ketakutan yang menimpa mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan ya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu orang-orang ya, orang beriman yang mentaati Allah Rasulnya ketika ya orang-orang munafikin berkata kepada mereka, sesungguhnya ya seluruh manusia atau dikatakan di sini konteksnya bangsa Arab ketika itu kafir Quraisy. Ketahuilah bahwa kafir Quraisy itu telah mengumpulkan kekuatan mereka secara keseluruhan, mengumpulkan pasukan, senjata mereka untuk menyerang kalian wahai kaum mukminin. Fakhshawhum, maka takutlah kalian terhadap mereka. Dan sini bagaimana orang-orang munafikin menakuti kaum mukminin agar takut kepada orang-orang kafirin yang telah mengumpulkan kekuatan, senjata, bala tentara, dan yang lain sebagainya untuk memerangi kaum mukminin. Ditakut-takuti oleh orang-orang munafikin. Tapi apakah itu ngefek terhadap orang mukmin? Ternyata tidak. Ya. Dengan tantangan dan ancaman seperti itu, malah menambah keimanan orang-orang yang beriman. Fazadahum imana. Maka bertambahlah ya, keimanan mereka. Dan mereka menjawab, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dari mana mereka bisa setenang itu ketika ditakut-takuti bahwasanya musuh mereka telah mengumpulkan berbagai bala tentara, senjata, pasukan dan lain sebagainya untuk menyerang kalian. Bagaimana mereka bisa setenang itu? Karena mereka yakin. Karena ya keyakinan mereka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi adanya ketenangan, adanya bertambahnya keteguhan, kekuatan dan keberanian, sirnanya rasa takut itu berawal dari keimanan. Yang disebutkan di sini bahwasanya iman itu adalah tempat kembalinya orang-orang beriman, orang-orang mukmin, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah.
iman adalah tempat kembali mereka. Mana mereka ya tidak akan lupa dengan siapa yang telah menciptakan mereka dan siapa yang akan terus menjaga mereka dan tidak akan menyanyiakan mereka. Sehingga disebutkan ketakutan telah sirna dari hati-hati orang-orang pilihan tersebut dan ia digantikan oleh kekuatan iman dan manisnya. Kekuatan tawakal kepada Allah dan keyakinan akan benarnya janjinya. Baik, silakan dilanjut Ibu. Mereka juga kembali kepada keimanan pada saat kondisi aman, sehingga hal itu tidak membuat mereka angkuh dan mereka tidak merasa sombong, tetapi mereka merendahkan diri dan mereka mengetahui bahwasanya hal itu berasal dari sisi Allah, dari karunia-Nya dan dari kemudahan yang diberikannya, sehingga mereka bersyukur kepada yang telah memberikan nikmat dengan sebab dan akibatnya, yakni keamanan dan sebab-sebabnya. Dan mereka mengetahui bahwasanya apabila mereka mendapatkan kemenangan melawan musuh-musuh mereka dan meraih kemuliaan, bahwasanya itu adalah berkat daya, kekuatan, dan karunia Allah semata, bukan berkat daya dan kekuatan mereka. Mereka juga kembali kepada keimanan pada saat kondisi taat dan mendapatkan taufik untuk melakukan amal solih, sehingga mereka pun mengakui nikmat Allah atas mereka dan bahwasanya nikmatnya atas mereka dalam hal itu lebih besar daripada nikmat kesehatan dan rizki. Demikian juga mereka sangat berantusias untuk menyempurnakannya, melakukan setiap sebab agar ia diterima, agar tidak diambil kembali atau dikurangi, dan mereka memohon kepada zat yang telah memberi karunia tersebut kepada mereka agar memberi mereka taufik kepadanya, agar dia menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas mereka dengan menerimanya dan memohon kepada zat yang telah memberikan karunia kepada mereka agar membuat mereka mendapatkan pokoknya, agar dia menyempurnakan bagi mereka apa yang kurang dari nikmat-nikmat tersebut. Mereka juga kembali kepada keimanan apabila mereka diuji dengan kemaksiatan, dengan bersegera melakukan taubat dari hal tersebut dan melakukan amal yang mampu mereka lakukan berupa perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kekurangannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Dan Nabi SAW bersabda yang artinya perumpamaan orang mukmin dan perumpamaan iman adalah seperti kuda yang terikat di ahiyahnya. Dia berjalan sekendaknya, lalu ia kembali kepada ahiyahnya. Demikian juga orang mukmin berjalan dalam kelalaian dan memberanikan diri melakukan sebagian dosa, kemudian dia kembali dengan cepat kepada keimanan yang mana dia membangun seluruh urusan-urusan di atasnya. Maka orang-orang mukmin di dalam semua gerak-gerik aktivitas perjalanan hidup dan perilaku-perilaku mereka, tempat bersandar mereka adalah kepada iman dan tempat berpegang mereka adalah untuk mewujudkannya dan menepis apa yang menafikan dan menyelisihinya, dan hal itu disebabkan keutamaan dan karunia Allah atasnya. Baik. Mereka juga kembali kepada keimanan pada saat kondisi aman. Tadi disebutkan tentang kondisi ketika mereka ya sulit, ketika mereka mendapatkan ancaman, ketika mereka mendapatkan seharusnya mereka mendapatkan rasa takut karena diancam. Nah, itu suatu kondisi. Kondisi yang kedua, ketika mereka mendapatkan ya kondisi yang aman, mereka juga tetap kembali kepada keimanan. Ya, sehingga hal itu tidak membuat mereka angkuh dan mereka tidak merasa sombong. Ya, ketika kaum mukminin mendapatkan rasa aman, ketika kaum mukminin mendapatkan ya, kenikmatan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mereka tidak akan menisbatkan hal tersebut kepada diri mereka, akan tetapi mereka menisbatkan nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini melindungi mereka dari sifat sombong. Ya, tetapi mereka merendahkan diri.
Dan mereka mengetahui bahwasanya hal itu berasal dari sisi Allah, dari karunia-Nya dan dari kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sehingga mereka pun ya mudah bersyukur kepada zat yang telah memberikannya nikmat dengan sebab dan akibatnya. Yakni keamanan dan sebab-sebabnya. Dan mereka mengetahui bahwasanya apabila mereka mendapatkan kemenangan melawan ketika mereka mendapatkan kemenangan melawan musuh-musuh mereka dan meraih kemuliaan, bahwasanya itu adalah berkat daya, kekuatan dan karunia Allah semata, bukan berkat daya dan kekuatan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Ini benar-benar prinsip seorang mukmin, ya. Dia apapun yang didapati pasti dia akan mengingat bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia pintar, bukan karena dia gigih, bukan karena dia tekun, bukan karena dia bersemangat. Semuanya ini adalah karena Allah. Dan dia sadar bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah, dirinya adalah makhluk yang bodoh, ya. Sebutkan dalam berbagai ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah, manusia itu bodoh, manusia itu tamak, manusia itu rakus, manusia itu zalim, ya. Allah sifati banyak hal di dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa manusia bisa kemudian mendapatkan kesuksesan? Itu adalah kemudahan yang diberikan dari Allah. Mereka juga kembali kepada keimanan pada saat kondisi taat dan mendapatkan taufik untuk melakukan amal saleh, sehingga mereka pun mengakui nikmat Allah atas mereka. Jadi kita bisa sholat, kita bisa istiqomah sholat sunnah, kita bisa istiqomah bersedekah, kita bisa istiqomah untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena mendapatkan kemudahan dari Allah. Lagi-lagi ya, kita mendapatkan apapun kita nisbatkan kepada Allah. Sehingga mereka pun mengakui nikmat Allah atas mereka, dan bahwasanya nikmatnya atas mereka dalam hal itu lebih besar daripada nikmat kesehatan dan rizki. Jadi bisanya kita beribadah, ya bisanya kita bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah nikmat yang besar. Demikian juga mereka sangat berantusias untuk menyempurnakannya, melakukan setiap sebab agar ia diterima dan agar tidak diambil kembali atau dikurangi. Dan mereka memohon kepada zat yang telah memberi karunia tersebut kepada mereka agar mereka mendapat taufik kepadanya, agar dia menyempurnakan nikmat-nikmatnya tersebut atas mereka dengan menerima amalan-amalan mereka, ya. Dan memohon kepada Allah, zat yang telah memberikan karunia kepada mereka, agar membuat mereka mendapatkan pokoknya, agar dia menyempurnakan bagi mereka apa yang kurang dari nikmat-nikmat tersebut. Jadi orang yang beriman itu ketika dia bersedekah, ketika dia beribadah, sudah lepas begitu saja tidak. Tapi mereka tetap meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar apa? Agar amal ibadahnya diterima. Karena tidak ada jaminan seseorang yang melakukan amal ibadah itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain dia berusaha untuk mengamalkan amalan kebaikan, ya setelah dia selesai mengamalkan kebaikan, dia rendah diri, dia tidak sombong, dia nisbatkan bahwasanya dia mampu untuk melakukan itu karena bantuan dari Allah, lalu kemudian dia tetap meminta kepada Allah untuk diterima amalannya. Dan itulah kondisi seorang mukmin. Mereka juga kembali kepada keimanan apabila mereka diuji dengan kemaksiatan. Ya, dapatkan ketaatan, kembali ke iman. Mendapatkan maksiat, kembali kepada iman. Dengan apa? Dengan bersegera melakukan taubat dari hal tersebut dan melakukan amal yang mampu mereka lakukan berupa perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kekurangannya. Dan Allah berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia mengingat bahwasanya dia salah, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang sempurna, tidak pernah berdosa.
Karena setiap Bani Adam pasti memiliki kesalahan. Kullu Bani Adam khata'. Kata Nabi SAW. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'min wa matsalul iman." Perumpamaan orang mukmin dan perumpamaan iman, ya walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Disebutkan kal farasil marbutu fi akhiyatihi. Itu bagaikan seekor kuda yang terikat di, kita katakan di sini apa? Akhiyah itu ya adalah tali kecil atau kayu kecil yang ditempelkan ke dinding. Patokan ya, dipatok. Jadi misalnya ada kuda itu diikat, kemudian ujung dari talinya itu diikatkan di besi, lalu besinya ditancapkan di tanah atau diikatkan di sebuah tiang. Maka kuda itu selagi ya dalam radius panjang tali yang dikekangkan di hidungnya, dia dapat berkeliling kemana saja dia mau. Tapi kalau sudah melampaui batas dari panjang talinya, maka dia akan terhenti karena ya, akan ditarik. Maka dikatakan dia berjalan sekehendaknya lalu dia kembali kepada akhirnya. Batasannya itu ada. Seorang mukmin itu ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan kelalaian, kezaliman, kefasikan, ada batasannya yang kemudian dia harus kembali. Dia harus kembali karena dia punya iman, dia punya patokan. Dia punya batasan, punya hudud yang dia tidak bisa dan tidak mampu untuk melewati dan melampaui batasan itu. Demikian juga seorang mukmin berjalan dalam kelalaian dan memberanikan diri melakukan sebagian dosa, kemudian dia kembali dengan cepat kepada keimanan yang mana dia membangun seluruh urusan-urusan di atasnya. Karena kalau dia lalui, ya, kalau dia lewati, kalau dia tetap ngeyel, maka apa yang menjadi pokok keimanannya itu akan hancur dan luluh lantak. Ya, sudah tidak bisa terpegang lagi. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan sudah lepas. Ya, tali kekangnya itu sudah lepas. Dia tidak punya batasan lagi dalam berucap, dia tidak punya batasan lagi dalam berbuat, dia tidak punya batasan lagi dalam berkeyakinan. Setelah dia mau melakukan apapun tidak ada yang melarangnya. Ya. Sehingga memang ya ketika orang yang beriman dia kemudian futur, dia down, dia kemudian melakukan beberapa maksiat, tapi ada satu titik di mana dia harus kembali. Karena kalau dia tetap melampaui batas yang telah Allah Azza wa Jalla batasi, maka ya keadaannya akan semakin terpuruk dan semakin buruk. Maka orang-orang mukmin di dalam semua gerak-geriknya, aktivitas perjalanan hidup dan perilaku-perilakunya, tempat bersandar mereka adalah kepada iman. Dan tempat berpegang mereka adalah untuk mewujudkannya dan menepis apa saja yang menafikan dan menyelisihinya, dan hal itu disebabkan keutamaan dan karunia Allah atas dirinya. Silakan dilanjuti, Bu. Bahwasanya iman yang sahih mencegah hamba dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menghancurkan dan membinasakan, sebagaimana telah sabit di dalam as-sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang pezina berzina tatkala dia sedang berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang pencuri mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang meminum khamar tatkala ia meminumnya dalam keadaan beriman. Al-Hadis. Barang siapa yang terjatuh ke dalam hal itu, maka sesungguhnya itu disebabkan oleh kelemahan imannya dan hilangnya cahayanya, serta hilangnya rasa malu terhadap orang yang melihatnya. Karena rasa malu itu pasti akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Dan ini adalah hal yang masyhur dan tidak bisa disaksikan. Iman yang benar dan sahih itu pasti disertai dengan rasa malu terhadap Allah, kecintaan kepadanya, pengharapan yang kuat terhadap balasannya, rasa takut terhadap hukumannya, dan cahaya yang menafikan kegelapan.
perkara-perkara yang termasuk ke dalam hal-hal yang menyempurnakan iman ini tidak disangsikan, bahwasanya ia memerintahkan pelakunya agar melakukannya setiap kebaikan dan melarangnya dari setiap keburukan. Lalu dia mengabarkan bahwasanya iman apabila disertai oleh perkara-perkara ini, pada saat adanya sebab-sebab perbuatan-perbuatan keji ini, maka sesungguhnya cahaya imannya akan mencegahnya agar tidak terjatuh ke dalamnya. Karena sesungguhnya cahaya yang menyertai iman yang benar serta adanya kemanisan iman dan rasa malu terhadap Allah yang merupakan salah satu cabang iman yang paling besar tanpa diragukan akan mencegahnya melakukan perbuatan-perbuatan keji ini. Baik, ini luar biasa, Masya Allah. Dikatakan bahwasanya iman yang sahih, iman yang benar, iman yang kuat, iman yang kokoh itu akan mencegah hamba dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menghancurkan dan membinasakan. Sebagaimana telah sabit dalam sahih, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina itu berzina tatkala dia sedang berzina dalam keadaan beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang yang minum khamar tatkala dia minumnya dalam keadaan beriman. Yang disebutkan di sini beriman ini adalah dalam kondisi keimanan yang sempurna. Bukan berarti ketika seorang itu minum khamr, minum air keras, atau dia berzina, atau dia mencuri, imannya hilang. Tidak. Tetapi ya, keimanan di sini adalah kesempurnaan atau kamalul iman. Tidak mungkin orang yang kamalul iman, orang yang sempurna keimanannya, dia berzina. Tidak mungkin orang yang sempurna keimanannya dan dia mencuri. Tidak mungkin orang yang sempurna keimanannya ketika dia minum khamr. Apa maknanya? Seseorang ketika imannya itu sempurna, maka dia akan terhalangi dari dosa-dosa yang menghancurkan. Sehingga disebutkan barang siapa yang terjatuh ke dalam hal itu, maka sesungguhnya itu disebabkan oleh kelemahan imannya. Jadi ada mukmin mencuri, ada, tapi mukmin yang lemah imannya. Ada mukmin yang berzina, ada, tapi mukmin yang lemah keimanannya. Dan hilangnya cahayanya serta hilangnya rasa malu terhadap orang yang melihatnya. Karena rasa malu itu pasti akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Dan ini adalah hal yang masyhur dan bisa disaksikan. Dari itu Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau tidak malu, lakukan apa yang kau mau. Ya. Jadi kalau orang itu tidak punya rasa malu lagi, lakukan silakan apapun itu. Iman yang benar dan sahih itu pasti disertai dengan rasa malu terhadap Allah. Dia malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia bermaksiat kepadanya. Allah yang memberikan dia rezeki, dia bermaksiat kepadanya dan dia tahu Allah melihatnya. Kecintaan kepada Allah, pengharapan yang kuat terhadap balasan dari Allah, rasa takut terhadap hukuman Allah dan cahaya yang menafikan kegelapan. Perkara-perkara yang termasuk ke dalam hal-hal yang menyempurnakan iman ini tidak disangsikan bahwasanya ia memerintahkan pelakunya agar melakukan setiap kebaikan dan melarangnya dari setiap keburukan. Lalu Allah mengabarkan bahwasanya iman apabila disertai oleh perkara-perkara ini pada saat adanya sebab-sebab perbuatan-perbuatan keji ini, maka sebenarnya cahaya imannya akan mencegahnya agar dia tidak terjatuh ke dalamnya. Karena sesungguhnya cahaya menyertai iman yang benar serta adanya kemanisan ilmu dan rasa malu terhadap Allah yang merupakan salah satu cabang iman yang paling besar tanpa diragukan akan mencegahnya melakukan perbuatan-perbuatan keji. Sehingga orang yang menyempurnakan keimanannya, maka dia akan terlindungi secara otomatis, dilindungi oleh Allah untuk masuk ke dalam dosa-dosa yang menghancurkannya. Baik, silahkan dilanjutkan. Nah, bahwasanya telah sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam as-sahihannya dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda yang artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, rasanya enak dan aromanya juga enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, rasanya enak akan tetapi tidak memiliki aroma.
Dua macam manusia tersebut adalah hamba-hamba yang paling baik karena manusia terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, baik dalam dirinya dan kebaikan itu juga sampai kepada orang lain. Ini adalah jenis orang yang paling baik dan ini adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka ia memberikan manfaat bagi dirinya dan manfaatnya itu juga sampai kepada orang lain. Dia diberkati dimanapun dia berada. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 31 yang artinya, dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Kedua, baik dalam dirinya dan dia pelaku kebaikan. Dia adalah orang mukmin yang tidak memiliki ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Maka kedua bagian ini adalah sebaik-baik makhluk dan kebaikan yang ada di dalam diri mereka kembali kepada keimanan yang terbatas yang ada bersama mereka. Dan yang memanfaatkan kembali dirasakan orang lain tergantung kondisi kaum mukmin. Ketiga, orang yang tidak memiliki kebaikan akan tetapi kemudaratannya itu tidak membahayakan orang lain. Keempat, orang yang selalu melakukan kejahatan terhadap dirinya dan orang lain. Maka ini adalah bagian yang paling buruk. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 88 yang artinya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Maka kebaikan itu seluruhnya kembali kepada keimanan dan turunan-turunannya. Dan keburukan itu kembali kepada hilangnya keimanan dan bersifat dengan sifat-sifat yang menjadikan kebalikannya. Dan hanya Allah lah yang memberi taufik. Dan mirip dengan makna ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kaum mukmin menjadi 2 bagian. Pertama, satu bagian kuat dalam amalnya, kekuatan imannya, dan kuat dalam memberikan manfaat bagi orang lain. Kedua, satu bagian lemah dalam semua hal ini. Tetapi bersama itu, masing-masing dari 2 kelompok orang ini memiliki kebaikan. Karena iman dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya seluruhnya adalah baik. Walaupun kaum mukmin memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam kebaikan ini. Dan serupa dengan hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan mereka adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Yang terpahami dari nas-nas yang sahih dari muhkam ini adalah bahwasanya orang yang tidak memiliki keimanan itu tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Karena sesungguhnya apabila dia tidak memiliki keimanan, maka bisa jadi kondisi orang tersebut seluruhnya buruk dan mudarat bagi dirinya dan bagi masyarakat dari semua aspeknya. Dan bisa jadi juga dalam dirinya terdapat sebagian kebaikan yang terkontaminasi oleh keburukan dan keburukan itu mendominasi kebaikannya. Apabila kemaslahatan telah tertutupi dan larut di dalam kerusakan-kerusakan, maka kemaslahatan tersebut itu akan berubah menjadi keburukan. Karena kebaikan yang ada bersamanya itu berhadapan dengan keburukan yang serupa dengan kebaikan tersebut. Maka keduanya saling berguguran dan yang tersisa hanyalah tinggal keburukan yang tidak memiliki lawan sama sekali dari kebaikan yang melakukan aksinya. Barang siapa yang merenungkan realitas makhluk, niscaya dia akan melihat bahwasanya ini persis sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah.
Di sini disebutkan tentang faidah atau buah keimanan yang terakhir. Dan ini menjadi penutup ya dari faidah-faidah sebelumnya dan juga menjadi penutup dari pasal yang ketiga, pasal yang terakhir sebelum kita nanti akan masuk ke dalam bab penutupan. Disebutkan bahwasanya faidah keimanan itu bahwasanya disebutkan telah sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Mathalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kamathalil utrujah, itu bagaikan buah utrujah. Ta'muha thayyib, rasanya enak, wa rihuha thayyib, dan aromanya juga enak. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan permisalan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, kamathalit tamrah, maka ia bagaikan kurma, ta'muha tayyib wala rihanha, rasanya enak tapi tidak memiliki aroma. Maka di sini beliau katakan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dua macam manusia tersebut, yaitu manusia yang dia memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Dia mukmin, dia membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an. Adalah hamba-hamba yang paling baik karena manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, baik dalam dirinya dan kebaikannya itu juga sampai kepada orang lain. Maksudnya apa? Dia memiliki kebaikan dalam dirinya dan itu bisa dia transfer kepada orang lain. Ini adalah jenis orang yang paling baik dan inilah orang mukmin yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka dia memberikan manfaat bagi dirinya dan manfaatnya itu juga sampai kepada orang lain. Dia diberkati dimanapun dia berada, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah menjadikan diriku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini macam orang yang pertama. Dia berilmu, dia bermanfaat bagi orang lain. Dia baik dan dia menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, baik dalam dirinya dan dia pelaku kebaikan. Dia adalah orang mukmin yang tidak memiliki ilmu yang bisa memberi makan manfaat kepada orang lain. Maka kedua bagian ini adalah sebaik-baik makhluk. Cukup kebaikan itu pada dirinya sendiri. Dia baik sendiri, tapi dia tidak sampai musleh, dapat memperbaiki orang lain. Dia hanyalah saleh. Dan kebaikan yang ada pada diri mereka kembali kepada keimanan yang terbatas yang ada bersama mereka dan yang manfaatnya kembali dirasakan orang lain tergantung kondisi-kondisi kaum mukminin. Nah, macam orang yang ketiga adalah orang yang tidak memiliki kebaikan, akan tetapi kemudaratannya itu tidak membahayakan orang. Dia tidak punya kebaikan. Dia melakukan kemaksiatan, tapi maksiatnya itu terbatas pada dirinya. Tidak bercampur kepada orang, tidak mempengaruhi orang lain. Yang keempat adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap diri dan orang lain. Ya, dia melakukan maksiat dan dia mendakwahkan kemaksiatan, mengajak orang lain, menyerukan orang lain untuk mengikutinya. Maka ini adalah bagian yang paling buruk. Allah berfirman, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Tidak hanya kafir kepada dirinya sendiri, ya. Dia ada kafir dalam dirinya sendiri, tapi dia juga menghalang-halangi orang lain untuk menuju ke jalannya Allah. Zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan bagi mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Jadi orang yang melakukan kemungkaran lalu kemudian mengajak orang lain untuk mengikutinya, itu azabnya berkali lipat dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan sendiri. Maka kebaikan itu seluruhnya kembali kepada keimanan dan turunan-turunannya. Dan keburukan itu pula kembali kepada hilangnya keimanan dan bersifat dengan sifat-sifat yang menjadi kebalikannya. Maksudnya kekufuran, kesyirikan. Dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Dan mirip dengan makna ini adalah sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minil dha'if, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan. Di sini Nabi SAW membagi kaum mukminin menjadi dua bagian. Ya, satu bagian kuat dalam amalnya, kekuatan imannya, kuat juga dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Ini mukmin yang pertama, mukmin yang kuat dalam segala hal. Yang kedua adalah mukmin yang lemah dalam semua hal. Tetapi bersama itu, bersama dengan kekuatan dan kelemahan, masing-masing dari kedua kelompok orang ini memiliki kebaikan. Yang kuat juga memiliki kebaikan, yang lemah juga memiliki kebaikan. Karena iman dan pengaruh-pengaruh yang timbulkannya seluruhnya adalah baik. Walaupun kaum mukminin memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam kebaikan ini.
Dan serupa dengan ini adalah Nabi SAW pernah bersabda, Al-mu'minul ladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar terhadap ya keburukan dan gangguan mereka. Ya, dia tidak beruzlah, dia tidak memisahkan dirinya dari kaum muslimin. Ya. Dia bersabar. Maka orang-orang tersebut khairun, lebih baik minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum, adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Ya. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat. Sehingga dipahami dari nas-nas yang sahih lagi muhkam ini adalah bahwasanya orang yang tidak memiliki keimanan itu tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Karena sesungguhnya apabila dia tidak memiliki keimanan, maka bisa jadi kondisi orang tersebut seluruhnya buruk dan mudarat bagi dirinya dan bagi masyarakat dari semua aspeknya. Dan bisa jadi juga dalam dirinya terdapat sebagian kebaikan yang telah terkontaminasi oleh keburukan dan keburukannya itu mendominasi kebaikannya. Apabila kemaslahatan-kemaslahatan telah tertutupi dan larut di dalam kerusakan-kerusakan, maka kemaslahatan-kemaslahatan tersebut itu akan berubah menjadi keburukan. Karena kebaikan yang ada bersamanya itu berhadapan dengan keburukan yang serupa dengan kebaikan tersebut, maka keduanya saling berguguran. Dan yang tersisa hanyalah tinggal keburukan yang tidak memiliki lawan sama sekali dari kebaikan yang melakukan aksi. Barang siapa yang merenungkan realitas makhluk, niscaya dia akan melihat bahwa masalah ini persis bagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir penutup, silakan dibaca, Ibu. Dari apa yang telah dari apa yang telah dijabarkan menjadi jelas. Pertama, bahwasanya pohon yang penuh berkah ini, yakni pohon iman, merupakan pohon yang paling banyak berkahnya, paling banyak manfaatnya, dan paling langgeng. Kedua, bahwasanya akar-akar, pokok-pokok, dan dasar-dasarnya adalah iman, ilmu-ilmu tentangnya, dan pengetahuan-pengetahuan mengenainya. Ketiga, batang dan dahannya adalah syariat-syariat Islam, amal-amal soleh, akhlak-akhlak yang utama yang dikuatkan dan disertai dengan keikhlasan kepada Allah dan mutabaah kepada Rasulullah SAW. 4, bahwasanya buah dan hasilnya yang abadi dan kontinu adalah ketenangan yang baik, petunjuk yang solih, akhlak yang baik, kebiasaan berzikir kepada Allah, bersyukur kepadanya, menyanjungnya, dan memberikan manfaat bagi hamba-hamba Allah sesuai dengan kemampuan, baik itu memberi manfaat dengan ilmu dan nasihat, memberi manfaat dengan kedudukan dan badan, memberi manfaat dengan harta, dan seluruh cara-cara memberi manfaat. Dan hakikat semua itu adalah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Kelima, bahwasanya pohon ini di dalam hati-hati kaum mukminin memiliki tingkatan yang berbeda-beda dengan pembedaan tingkat yang besar tergantung kepada apa yang mereka lakukan dan karakteristik yang mereka miliki dari sifat-sifat ini. Bahwasanya tempat mereka di akhirat adalah tergantung kepada ini semua. Dan bahwasanya keutamaan dalam hal ini semua hanyalah milik Allah semata dan karunia seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 17 yang artinya, sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan penghuni surga berkata kepada mereka memasukinya dan menempati posisi-posisi mereka di dalam surga seraya mengakui karunia Rabb mereka yang besar. Mereka berkata, yang artinya di surat Al-A'raf ayat 42, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukin kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami
membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah mengumpulkan antara mengabarkan tentang pengakuan dan sanjungan mereka kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya, di mana mereka bisa sampai kedudukan-kedudukan yang tinggi ini dengan penyebutan sebab yang telah menghantarkan mereka kepada hal itu dengan karunia Allah kepada mereka, yaitu amal soleh yang merupakan iman dan amal-amalnya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan karunia kepada kita dengan iman yang benar, dan agar Dia menyerahkan kita kepada diri-diri kita, tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun hanya sekejap mata, dan agar Dia tidak memalingkan hati-hati kita setelah Dia memberi petunjuk kepada kita, dan agar Dia memberikan kepada kita rahmat dari sisinya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Memberi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Ya, sudah Ustaz. Penutup. Dari apa-apa yang telah dijabarkan menjadi jelas. Jadi kita di sini alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan bagi kita untuk menyelesaikan kitab ini ya. At-Tawdih wal Bayan Syajaratil Iman. Penjelasan tentang hakikat, pokok-pokok dan buah keimanan. Syajarah itu pohon, pohon keimanan. Pohon itu punya akar, punya batang, punya punya buah ya. Dan yang telah kita bahas di sini, jemaah sekalian, rahmatullah azza wajal, berkaitan tentang ya definisi tentang iman, apa itu iman, apa saja sifat-sifat dalam keimanan, ayat-ayat tentang keimanan, hadis-hadis tentang keimanan, sampai sumber-sumber diambilnya iman dari bab yang pertama sampai terakhir itu sudah kita bahas juga, sampai pasal yang ketiga tentang faedah dan buah keimanan. Dari rangkuman dari kitab ini adalah satu, bahwasanya pohon yang penuh berkah ini, yakni pohon iman, merupakan pohon yang paling banyak berkahnya, paling banyak manfaatnya, dan paling langgeng. Yang kedua, bahwasanya akar-akar, pokok-pokok, dan dasar-dasar dari pohon iman ini adalah pertama iman. Itu sendiri ya. Ilmu-ilmu tentang keimanan dan pengetahuan-pengetahuan mengenai keimanan itu sendiri. Jadi dari pohon yang bermanfaat ini, kalau kita lihat bagian yang paling terpenting itu adalah akarnya, pondasinya. Baik, kita lihat. Oh, ternyata pondasi dari pohon yang bermanfaat ini adalah tentang ilmu keimanan. Baik, kemudian batang dan dahannya adalah syarat-syarat Islam, amal-amal saleh, akhlak-akhlak yang utama yang dikuatkan dan disertai dengan keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti Nabi SAW. Ya, jadi apa yang kita lihat secara lahirnya, karena kan akar itu berada di dalam tanah, tidak terlihat dengan mata kita. Tapi yang terlihat oleh kita adalah batangnya, ya, dahannya. Nah, ini amalan-amalan zahir seorang muslim Islam ya. Syarat-syarat Islam, bagaimana amal ibadahnya, akhlak-akhlaknya ya, yang disertai dengan keikhlasan dan mutaba'ah. Kemudian berikutnya 4, bahwasanya buah dan hasilnya yang abadi dan kontinu adalah ketenangan yang baik, petunjuk yang saleh, akhlak yang baik, kebiasaan berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menyanjung Allah, memberikan manfaat bagi hamba-hamba Allah sesuai dengan kemampuan. Baik itu memberi manfaat dengan ilmu dan nasihat, memberi manfaat dengan kedudukan dan badan, ya, memberi manfaat dengan harta dan seluruh cara-cara memberi manfaat. Jadi ini buah dari keimanan seseorang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terlihat itu adalah batangnya, dahannya, dan juga buahnya. Ya. Yang tidak terlihat apa? Akarnya. Dan hakikat semua itu adalah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Jadi amalan zahir itulah yang kemudian terlihat. Yang kelima, bahwasanya pohon ini di dalam hati-hati kaum mukminin memiliki tingkatan yang berbeda-beda dengan perbedaan tingkatan yang besar, tergantung kepada apa yang mereka lakukan dan karakteristik yang mereka miliki dari sifat-sifat ini, dan bahwasanya tempat mereka di akhirat adalah tergantung kepada ini semua. Ya, pohon itu memang bermacam-macam ya. Ada pohon mangga ya, buahnya jelas ya. Ada pohon rambutan, ada pohon yang kemudian
yang lebih kecil dari itu, ada pohon yang lebih besar dari itu. Apa yang membedakan antara ini dengan itu? Ya, bagaimana ya apa namanya bibit awal seorang mukmin untuk besar kemudian beramal soleh, apa yang dihasilkan. Antara pohon mangga pun dari satu yang kedua pun berbeda-beda, buahnya berbeda-beda. Ada yang buahnya manis, ada yang buahnya kurang manis, dan itu tergantung terhadap amalan yang dilakukan. Tergantung pula atas keimanan, akar pohon keimanan yang ada pada pohon tersebut. Dan bahwasanya keutamaan dalam hal itu semua hanyalah milik Allah semata dan karunia seluruhnya adalah miliknya. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan penghuni surga berkata setelah mereka memasuki surga dan menempati posisi-posisi mereka dalam surga. Berbeda-beda, ada yang tinggi derajat, ada yang sedang, ada yang rendah di surga ya, bertingkat-tingkat. Seraya mengakui karunia Allah mereka kepada Tuhan, karunia Tuhan mereka yang besar, mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk surga ini kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa kebenaran. Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Maka dalam ayat ini Allah mengumpulkan antara pengabaran tentang pengakuan dan sanjungan mereka terhadap Allah atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya, di mana mereka bisa sampai ke kedudukan-kedudukan yang tinggi ini dengan penyebutan sebab yang telah mengantarkan mereka kepada hal itu dengan karunia Allah kepada mereka, yaitu amal saleh yang merupakan iman dan amal-amalnya. Ya. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia kepada kita dengan iman yang benar, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita. Maksudnya Allah tidak melepas kita ya, walaupun hanya sekejap mata. Dan agar Allah tidak memalingkan hati-hati kita setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, dan agar Allah memberikan kepada kita rahmat dari sisinya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Demikianlah, dan beliau telah berkata seperti itu ditulis oleh seorang hamba yang sangat butuh kepada Allah, yaitu Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di. Semoga Allah mengampuni beliau, pada orang tua beliau dan seluruh kaum muslimin. Diselesaikan penulisan kitab ini pada 8 Dzulhijjah 1374 Hijriah, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan selesai disalin pada 14 Jumadil Akhir tahun 1376 Hijriah oleh Abdullah As-Sulaiman As-Salman. Segala puji hanya bagi Allah sebelum dan sesudahnya. Alhamdulillah. Jadi dengan ini kita menyelesaikan pembahasan kitab Hakikat Pokok dan Buah Keimanan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah di pertemuan yang ke-15 kalau tidak salah ya. Di pertemuan ke-15 ini kita sudah menyelesaikan ya. Jadi satu kitab ini kita selesaikan dalam 15 kali pertemuan. Kalau sebelumnya di Al-Usul Ats-Tsalatsah ya, pertanyaan tentang 3, man rabbuk wa ma nabiyuk wa ma dinuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu kalau tidak salah terakhir kemarin 31 pertemuan. Gitu ya. Insyaallah tabaraka wa taala, sebagaimana yang waktu itu pernah kita diskusikan panjang lebar. Setelah membahas kitab ini, maka kalau tidak salah ke kitab Tauhid jilid 1 ya Ibu Met ya. Iya, waktu itu sepakatnya gitu Ustaz, insyaallah. Insyaallah tabaraka wa taala. Untuk teknisnya nanti bagaimana? Insyaallah akan dibicarakan lagi, lalu akan dikabarkan kepada jamaah yang lain. Insyaallah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika dilihat apa yang sudah kita bahas ini kan sesuatu hal yang Masya Allah ya, buah dari keimanan itu. Pertanyaan saya Ustadz, buah dari iman itu bisakah didapat seseorang pada saat seseorang itu tidak mengenal Allah dan tidak mentadaburin Al-Quran, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Nah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Tentunya seseorang yang tidak belajar itu akan sulit bagi dia untuk merasakan ya manisnya keimanan atau bahkan menyadari bahwasanya ya buah dari keimanan dia adalah ini dan itu. Akan sulit bagi dia untuk ya merasakan hal tersebut. Maka pada hakikatnya di sini ya, penting bagi seorang mukmin untuk mempelajarinya. Karena tanpa mempelajari dia tidak, sangat sulit kita katakan ya, sangat sulit untuk menyadari bahwasanya ini loh ya manfaat kita belajar akidah, ini loh manfaat kita belajar tauhid, ini loh ya faidah kita. Kenapa kita belajar mempelajari tentang hal-hal yang pokok dalam agama kita berupa keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mendapat kemudahan itu, maka ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Assalamualaikum, Ustadz. Mau tanya, Waalaikumsalam. ini mengenai yang halaman 113, bahwasanya iman yang sahih mencegah hamba dari terjatuhnya kepada dosa. Kemudian bagaimana dengan yang seperti tercantum di dalam surat Al-A'raf 175? Seorang ulama yang jatuh kepada kemaksiatan, atau juga mengenai kisah Bersiso. Kan dia juga seorang ulama. Gimana tuh kaitannya? Dia sendiri seorang ulama yang ilmunya juga ada gitu. Tapi dia kemudian dia jatuh. Ya, baik, barakallahu fiik. Yang disebutkan di sini adalah tentang kesempurnaan iman. Jadi tidak mesti orang yang mempunyai ilmu dia sudah otomatis keimanannya sempurna. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Orang yang berilmu, dia seorang ulama, dia seorang alim, banyak yang diketahui wawasannya luas. Belum tentu keimanannya sempurna, ya, belum tentu keimanannya sempurna. Sedangkan konteks di sini yang dibicarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah akan berzina orang yang berzina ketika dalam keadaan mukmin. Mukmin di sini ada kamilul iman, imannya sempurna. Orang yang keimanan yang sempurna, khasyahnya dia, ketakutan dia kepada Allah sempurna. Raja dia, pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Mahabbah dia, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Iman dia sempurna, maka itu akan menghalangi dia dari jatuh kepada kemaksiatan. Allah taala alam. Sedangkan yang tadi disebutkan dari contoh-contoh yang ada itu ya tidak mesti orang yang berilmu itu memiliki kesempurnaan iman. Maka dari itu Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya perjalanan ke surga. Allah mudahkan, bukan Allah jamin. Ya. Orang yang mau belajar ilmu syar'i seperti kita termasuk orang yang Allah janjikan untuk diberikan kemudahan masuk ke dalam surga, bukan orang yang Allah jamin untuk mendapatkan surga. Sehingga masih butuh bagi kita untuk merealisasikan ilmu-ilmu yang kita sudah ketahui untuk menjadi hal-hal yang menguatkan keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita. Itu tugas kita. Nah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustaz. Paham. Amin.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya lagi ya Ustadz. Karena Ya, kan silakan. karena buku ini kan sudah mau berakhir, artinya biar lebih utuh Ustadz. Artinya di halaman 106 Ustadz, bahwasanya iman mendorong pelakunya untuk bersyukur dalam kondisi senang, bersabar dalam kondisi sulit, dan meraih kebaikan dalam setiap waktu. Artinya ini kan sesuatu kehidupan banget ya Ustadz, dalam kehidupan sehari-harinya seseorang itu pasti dengan dua keadaan itu aja ya Ustadz. Kalau tidak bersyukur, bersabar. Itukah yang Ya, disebut dengan namanya iman itu separuh bersyukur, sebagiannya beriman, separuhnya itu syukur, separuhnya lagi sabar ya Ustadz. iya, bisa, bisa. Ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya ingin pertanyakan di sini Ustadz, itu yang saya membahasakannya. Rasanya mushil ya Ustadz jika kita tidak mengenal dengan ini kan bisa dikaitkan ya Ustadz, atas sabar dan syukur itu dikaitkan dengan keimanan rukun iman yang keenam Ustadz, beriman kepada kodok takdir baik gitu loh Ustadz, buruk artinya ke sana Ustadz. Nah, seseorang tidak akan mungkin bisa menerima artinya bersyukur ataupun bersabar jika dia tidak mengenal bahwa seluruh apa yang terjadi itu semua itu adalah perbuatan Allah. Artinya dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Begitu bisakah Ustadz memahaminya? Jika gimana, Bu Met? Dengan beriman kan kita ini kan beriman kepada rukun iman yang keenam nih Ustadz. Syukur Ya, dan sabar itu kan bagian dari kodok dan kodar ya Ustadz ya, takdir ya. baik dan takdir buruk. Nah, artinya seseorang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, dia kan tidak mengetahui bahwa semua yang terjadi itu atas perbuatan Allah Ta'ala. Ada di situ perbuatan Allah Ta'ala yang kita tidak secara zahirnya manusia yang berbuat gitu Ustaz. Tetapi di situ sesungguhnya kalau kita mengenal namanya Allah, sifat dan perbuatannya, disitulah akan tumbuh rasa syukur ataupun dia bersabar karena dia mengetahui ini semua datangnya dari Allah Ta'ala. Begitu Ustaz. Ya. Begitukah bisa memahaminya Ustaz? Iya, benar. Jadi seseorang itu ketika dia mengenal sifat-sifat Allah, ya, karena itu berkaitan juga dengan kemahakuasaannya Allah. Allah yang maha kuasa untuk membolak-balikkan keadaan, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang kemudian memberikan kenikmatan, Allah yang menurunkan kesusahan, ya, Allah yang memberikan cahaya, Allah yang memberikan kegelapan juga di satu waktu. Sehingga ketika dia tidak menyadari hal-hal itu, ya akan sulit bagi dia untuk bersabar dan bersyukur tadi. Itu juga dengan bab qada dan qadarnya. Ketika dia tidak tahu dan tidak paham ini yang memberikan adalah Allah, maka dia tidak akan bersabar. Orang kalau seandainya dia mendapatkan musibah, dia tahu yang memberikan musibah itu Allah, dan Allah pasti yang juga akan mengangkat musibah itu. Musibah itu akan mudah bagi Allah untuk Allah singkap, sebagaimana musibah itu mudah bagi Allah untuk, ya, dia timpakan kepada dirinya. Itu akan melahirkan kesabaran, akan melahirkan keteguhan dan kekokohan pada iman seorang hamba. Tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu, ya bagaimana dia akan bersabar? Sehingga antara ilmu iman itu memang mempunyai hubungan yang sangat kuat. Ya, seseorang itu dapat mengupgrade keimanannya kalau dia mengupgrade keilmuannya. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mengimani dan mengamalkannya Ustaz. Amin insyaallah. amin, amin, ya, insya Allah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau gitu anak ingin bertanya sedikit Ustaz. Kan di sini sering disebutkan mengenai iman yang sahih ya. Berarti kita ini sebagai penuntut ilmu ini harus lebih hati-hati dalam mempelajari ilmu atau mengambil ilmu-ilmu agama khususnya ya. Yang khususnya akidah ya Ya. Ustaz ya. Jadi jangan sampai Benar. jangan sampai akidah yang kita pahami ini
ternyata tidak sesuai dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah begitu Ustaz. Jadi itu semua ujungnya bisa merusak, ya, membuat iman kita menjadi tidak sahih begitu Ustaz. Apa begitu Ustaz? Benar ya. Jadi itu poin yang penting juga ya. Jadi poin keimanan yang sahih, kenapa diistilahkan dengan iman yang sahih? Karena ada iman yang batil, ada keimanan yang batil ya. Ya, ada, kita contohkan misalnya orang-orang yang tidak mau untuk menetapkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan, ya, kaum Mu'attilah ya. Mereka mengatakan ya Allah itu tidak maha mengetahui, Allah itu tidak maha melihat, Allah itu ya baru tahu kejadian ketika kejadian itu sudah terjadi. Ini kan akidah-akidah yang batil ya. Apakah itu berimbas terhadap keimanannya? Tentu berimbas terhadap keimanannya. Bagaimana dia yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha mengetahui ya. Karena dengan berbagai alasan yang mereka katakan, tidak mungkin Allah itu mengetahui sesuatu buruk dan Allah menciptakannya. Nah, itu pembahasan tentang Qadariyah Jabariyah ya. Berbagai perdebatan yang cukup pelik di situ. Pada intinya seorang mukmin cukup mengetahui apapun yang datangnya dari Allah, baik itu kebaikan dan keburukan, itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai perbuatan manusia. Allah itu bukan hanya menciptakan kita makhluk ya, tapi juga menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan Fir'aun? Itu sesuai dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui jauh sebelum Allah menciptakan keduanya. Ya. Sehingga bagi kita di sini cukup untuk meyakini akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu setiap menciptakan, setiap Allah mentakdirkan, pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Karena kan ada orang yang mempertanyakan hal-hal tersebut. Jangan dikira itu kemudian tidak berimbas kepada keimanannya, itu akan berimbas kepada keimanannya. Dia akan meyakini bahwasanya ya konsekuensinya bahwasanya Allah itu tidak maha mengetahui kalau gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini tidak mungkin Allah itu mengetahui Fir'aun itu akan durhaka kepadanya, lalu Allah sengaja menciptakan Fir'aun. Berarti Allah tidak maha mengetahui. Nah, kalau Allah tidak maha mengetahui, bagaimana dengan mereka yang kemudian melakukan kemaksiatan, kekufuran, kezaliman? Maka itu akan akan terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas yang mereka perbuat. Nah, ini kan rancu jadinya. Jadi kita katakan Allah maha mengetahui. Dan Allah maha ya memberikan hikmah atas setiap apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah Allah ciptakan. Sesungguhnya ilmu Allah itu ya mendahului penciptaannya. Jadi sebelum Allah menciptakan, Allah telah mengetahui bahwasanya Fir'aun itu akan kafir. Ya, iblis itu akan bermaksiat, akan membangkang kepada Allah. Allah sudah tahu itu. Ya, Allah sudah tahu itu dan Allah ciptakan. Gitu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wafik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih ada waktu Ustaz untuk ini menjawab pertanyaan lagi? Ya, silakan. Tapi bagi jamaah selanjutnya jika ingin ada yang bertanya dipersilakan kembali. Tafadholi. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik atas keuangan waktu, ilmu, dan nasihat serta penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu mendapat taufik dari Allah Ta'ala, selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Amin.